Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Febi Haryanto, NIM 3618009. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah YIN Pekalongan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi nilai tugas UTS dari Bapak Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Perilaku Organisasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dan saya memilih pertanyaan nomor 3. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu mengapa sebuah perusahaan atau organisasi harus mampu menganalisa kepuasan kerja dari karyawannya? Jelaskan alasannya. Kepuasan karyawan mempengaruhi performa perusahaan. Kepuasan karyawan adalah perasaan positif tentang pekerjaan dan lingkungan pekerjaan seseorang yang merupakan hasil siapa di antara kalian yang sedang mencari cara agar karyawan nyaman dengan pekerjaannya. Perasaan senang atau tidaknya seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaannya adalah indikator seorang karyawan memiliki sikap kepuasan terhadap pekerjaannya. Selain perasaan senang, kepuasan kerja juga dapat diartikan harapan karyawan sesuai dengan keuntungan yang ia dapatkan dari pekerjaannya tersebut. Karena kepuasan kerja karyawan juga bisa meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan agar performa perusahaan tetap unggul di antara para pesaing. Tentunya perusahaan ingin kinerja yang baik dari tiap karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Namun kualitas performa karyawan tidak dapat dilakukan secara searah. Pihak perusahaan juga perlu memperhatikan mental karyawan agar kinerjanya menjadi optimal. Kemudian pertanyaan yang kedua atau yang B, dalam kasus ini Anda berperan sebagai seorang karyawan disebut di sebuah perusahaan ternama. Anda mempunyai rekan kerja yang punya sikap workaholic sehingga ia tak kunjung puas akan hasil kerjanya. Sampai-sampai kadang ia sakit dan melupakan kepentingan dirinya sendiri. Apakah yang harus Anda lakukan untuk membantu rekan Anda tersebut? Jawabannya yaitu workaholic adalah suatu kondisi dari seseorang yang mementingkan pekerjaan secara berlebihan dan melalaikan aspek kehidupan yang lain. Ada berbagai alasan mengapa seorang menjadi workaholic, tapi biasanya bekerja dijadikan sebagai pelarian dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi tentu saja workaholic berbeda dengan pekerja keras ya. Seorang pekerja keras umumnya menghabiskan banyak waktu untuk bekerja karena senang dengan apa yang ia lakukan, apa yang dihasilkan dan berbagai alasan lainnya. Berbeda dengan workaholic yang cenderung tidak menikmati apa yang ia lakukan. Meski demikian, mereka tetap bekerja karena adanya dorongan dari dalam diri yang seakan memaksa untuk terus bekerja. Ada beberapa tips yang digunakan untuk mengatasi workaholic. Yang pertama yaitu menetapkan batasan jam dan perhatian Anda pada pekerjaan. Hidup Anda tidak hanya untuk bekerja. Perusahaan juga tidak menginginkan Anda menjadi penghuni tetap kantor. Kemudian yang kedua yaitu carilah waktu yang tepat dan berkualitas untuk hubungan pribadi dan hiburan. Setiap manusia tidak pernah bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Cobalah untuk bersosialisasi di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, gunakanlah kreativitas Anda untuk mencapai prestasi selain bekerja. Kembangkan wawasan Anda, banyak ilmu yang bisa Anda dapatkan dari lingkungan sekitar Anda. Mungkin ilmu tersebut nantinya dapat menunjang pekerjaan Anda juga. Kemudian yang keempat yaitu pekalah terhadap kebutuhan keluarga dan teman-teman Anda. Jangan sampai Anda mendapat sebutan habis manis sepah dibuang karena Anda hanya kembali ke keluarga ataupun teman dikala Anda sedang susah. Jika Anda sedang dalam keadaan senang, Anda kembali disibukkan oleh pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu berolahraga untuk kesehatan Anda. Terlalu banyak bekerja akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Lakukanlah olahraga kecil saat bangun tidur jika Anda tidak memiliki waktu khusus olahraga di luar.
terbuka dan jujur terhadap orang lain. Orang-orang di sekitar Anda akan bersedia menjadi pendengar yang baik untuk Anda. Itulah salah satu fungsi dari bersosialisasi. Kemudian yang terakhir, berbanyak ibadah. Demikian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.